Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah gunung meletus ataupun musibah pengkhianatan sahabat Pusaka Jawa. Karena yang namanya pengkhianatan kadang sangat menyakitkan, baik pengkhianatan terhadap pasangan, pengkhianatan terhadap rekan kerja, pengkhianatan terhadap teman, keluarga, ataupun yang lainnya, ataupun bahkan yang skalanya lebih besar adalah pengkhianatan terhadap negara. Makar, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke 7. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Al-Fakir pada siang hari ini dapat membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan adalah menjadikan ladang ibadah Al-Fakir di dunia maupun di akhirat, dibalas di dunia maupun di akhirat. Jangan di akhirat aja lah, di dunia juga pengen. Ya kan, seperti itu. Manusia itu kan pengennya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Jangan di dunianya nggak bahagia. Kalau bisa dua-duanya. Ada yang pepatah mengatakan muda kaya raya, tua muda foya-foya, tua kaya raya, atau gimana lah, pokoknya begitu, pokoknya enak-enak baiklah ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka yang memang kalau diciptakan ini lebih diambil dari sisi esoterinya atau lebih diambil sisi tuahnya saja ya. Yang jelas ketika pusaka dibikin kan ada yang memang secara fisik itu bisa untuk sebagai senjata raket. Nah, kalau ini memang diciptakan khusus untuk diambil sisi tuahnya atau sisi spiritualnya, sisi goibnya, angsar, yoni, bahasanya ngono lah, energinya, powernya atau yang lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan biasanya untuk bila-bila tertentu seperti itu biasanya kecil, tidak panjang. Karena kalau panjang kan bisa multifungsi, bisa untuk senjata raket dan juga untuk diambil tuanya. Kalau ini bentuknya apa Mas? Bentuknya keris, jelas keris, dan kemungkinan ini sepuh, bahkan mungkin boleh dikatakan sangat sepuh tangguhnya, ya kan? Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat dari sini, ya. Ini warongko aslinya masih seperti ini. Saya dapat warongko aslinya. Ini belum digebek. Kalau digebek tuh diamplas halus, kemudian dihilangkan ini noda-noda apa inilah ya, noda-noda kotorannya, kemudian dipakai pernis lagi, celing lagi, bagus ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, kita ketahui ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kakok Panci ya, walaupun pusakanya ini bukan tangguh Surakarta ya, seperti itu, bukan tangguh Mataram ya. Kita lihat dari handle-nya. Sahabat Pusaka Jawa bisa saksikan, bisa dilihat handle-nya ini sosok menggambarkan sesosok orang sedang duduk, kemudian tangannya itu bersimpuh diletakkan kepada lututnya. Ada jenis-jenis lambang tangan yang ada yang diletakkan di dada, ada yang di lutut. Nah, ini lebih kepada di lutut sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat stilasi atau gambaran dari handle-nya ini sangat jelas. Tempat lipat besinya pun sangat jelas sahabat Pusaka Jawa. Mungkin kalau di kamera kurang jelas ya, tapi kalau di sini jelas ya. Tentunya sahabat Pusaka Jawa kalau sudah melihat seperti ini jelas kerisnya keris apa sudah ketahuan. Tapi ini keris ini mempunyai keistimewaan yang banyak
Pertama saya sebutkan ya. Pertama dari segi garapnya. Garap pamornya ya. Kemudian dari segi keantikan. Biasanya keris-keris ini jarang yang seperti itu. Apa yang seperti itu? Lah kita buka aja lah ya. Kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, yang Anda lihat ini adalah dapurnya keris betok. Ya, keris betok, tapi ini dengan handle seperti ini, dengan handle yang ada stilasi manusianya ini, berarti ini adalah diikutkan betok putut. Ya, mungkin bisa disambung lagi dengan namanya betok putut sajen. Seperti itu, karena mungkin dulu keris-keris seperti ini lebih diperuntukkan untuk seremonial ritual saja. Lebih ke arah umumnya untuk babat alas, untuk bikin lahan pertanian. Pasti keris-keris seperti ini diikut sertakan. Keistimewaannya apa keris ini, Mas Oo? Yaitu keris ini di samping dapurnya betok. Ya kan, umumnya kan dapurnya bukan betok biasanya. Enggak. Saya punya putut sajen kayak gini banyak, ya. Ada beberapa, ada 4 kayaknya, ada 4, berarti 5 sama ini. Ya. Cuman yang saya sukai dari dapur ini adalah dapurnya betok, kemudian dia memakai pejetan. Di sini ini pejetan tangan orang bilang ya, kayak gini. Makanya kalau kita lihat dari samping ini akan melambangkan look Sinandi. Looknya bengkok-bengkok. Kelihatan nggak dari situ? Kayak akan kelihatan ngeluknya kan? Nah itu begitu. Karena ini pejetan-pejetan. Ya, dan konon katanya empu-empu dulu itu memang memakai tangan pejetannya. Kenapa memakai tangan? Ya karena memang saya yakini pasti bisa. Mungkin kalau orang-orang sekarang nggak mungkin. Saya yakini bisa. Kenapa saya bisa meyakini itu? Karena dulu saya pernah belajar nyepuh keris pakai lidah. Guru saya masih hidup di Jogja. Jadi besi dibakar sampai merah, disilati begini. Saya pelakunya. Tahun 2003 saya belajar. 2001. 2001 saya belajar ilmu itu di Jogja. 2001. Saya masih ingat. Ya jadi kalau umpamanya orang mungkin ada yang memakai dengan pejetan fingerprint, ya dipejet-pejet begini, itu saya meyakini bisa. Tapi memang tidak semua orang. Karena untuk mempunyai kelebihan seperti itu diperlukan satu kekuatan batin dan kekuatan fisik. Karena pasti ada ritual puasanya, wiride, kan seperti itu. Makanya diberikan kelebihan tersendiri oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita babar dulu lah. Ini biar nggak loncat-loncat penjelasannya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilanya pipih pendek ya. Kita ukurannya di mana? Meterannya di mana? Aduh, meterannya di depan kayaknya. Gimana ini? Udah. Oh, mungkin sekitar berapa ya panjangnya ya? Ini 10 antara 13-15-an lah ya. Bilahnya loh, bilahnya saja. Ya, seperti itu ya. Kemudian bilahnya lebar, gandingnya lugas. Ini adalah tergolong dapur betok. Ya, betok apa Mas Oo? Ini ikutnya betok brojol. Ya, kita nanti sebutkan satu-satu. Oke. Kemudian kita bahas juga tentang gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo iras. Untuk dapur-dapur keris yang sangat sepuh maupun yang sepuh biasanya memakai gonjonya iras. Ya, jadi cuma digeret aja nih, digaris. Kemudian kita lihat pucukan bilanya, ini adalah pucukan bilanya ikutnya pucukan bila ngudup gambir. Ya, pucukan bilanya ngudup gambir. Kemudian apalagi yang kita bahas setelah bilanya sudah. Kemudian kita bahas tentang pamornya. Pamornya cukup istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya seperti semen yang ditumpahkan. Ya, ini lebih jadi full bila tapi rapi, sahabat Pusaka Jawa. Tuh. Ini ikutnya adalah pamor
Pedaringan Kebak, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini pamor pedaringannya Kebak cukup bolak-balik, cukup penuh. Ya, kita ketahui pamor pedaringan Kebak tergolong pamor melumah. Ya, pamor pedaringan Kebak tergolong pamor yang tidak pemilih. Pamor pedaringan Kebak tergolong pamor yang banyak dicari oleh pengusaha maupun para pekerja. Karena makna filosofi dari pamor pedaringan Kebak, makna simboliknya adalah mapan secara pangan. Pedaringan Kebak, pedaringan itu kalau bahasa Jawa tempat untuk menyimpan beras penuh. Berarti dia tidak kekurangan pangan. Kalau bicara tidak kekurangan pangan, apakah dia menjadi orang yang kaya? Lebih ke arah ke situ. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tua atau angsar dari pamor pedaringan Kebak adalah agar didekati oleh rezeki. Ya, siapa orangnya yang tidak ingin didekati oleh rezeki? Kadang kita itu mencari rezeki itu keluar rumah. Pergi pagi, pulang sore, kadang song. Kadang pulangnya pagi lagi. Nggak dapat. Nah, dari sini doa-doa yang disematkan pada Bila Pusaka Dapur Betok Brojol Putut ini, sahabat Pusaka Jawa, itu adalah agar si pemilik itu diberikan kemudahan, bahkan didekati oleh rezeki. Rezeki ini sih ngedag dewek. Sahabat Pusaka Jawa pernah sering dengar kan, ketika sahabat Pusaka Jawa mengamalkan satu amalan ini, rezeki yang akan mengejar kita. Berarti kemungkinan besar empu dari Dapur Keris Betok Brojol Putut ini itu adalah doa-doanya yang khusus untuk kerezekian. Seperti itu, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas dari makna filosofi dari Dapur Keris Betok. Keris betok itu tadi mempunyai ciri-ciri bilanya agak lebar, kemudian biasanya untuk tingginya itu tidak terlalu tinggi seperti keris-keris normal pada umumnya. Biasanya bisa sepertiga dari keris normal. Ya, antara 20 cm gitu kan. Kalau keris normal kan bisa 36, 37, 38, 39 kan seperti itu. Nah, bilanya lebar, kemudian ini kan lebar dengan ukuran seperti ini, bilanya lebar. Ya, kemudian betok itu lebih tuah atau angsar dari betok adalah sebagai peredam. Jadi peredam bagi orang-orang yang, maaf nih, kadang ada orang yang pemarah, yang mempunyai tindakan gerusa-gerusu, pola pikirnya cepat, tindakannya cepat, tapi kadang nggak masalah, lebih cepat lebih baik, tapi kadang ada yang lebih cepat lebih buruk, seperti itu. Nah, di sini agar betok itu agar menjadi peredam. Jadi cocok dipakai untuk orang-orang yang gerusa-gerusu biar agak tenang, tidak begitu gerusa-gerusu. Ya, sahabat pusaka. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang brojol. Makna filosofi dari brojol, ya, kita sudah ketahui adalah ada yang mengatakan brojol itu adalah lahir. Jadi kita sebagai manusia terlahir kembali menjadi fitrah. Fitrahnya manusia kan suci. Kemudian yang kedua ada yang memaknai brojoli, metu, atau sesuatu yang keluar, gitu. Jadi artinya begini, ketika sang empu menamakan dapur brojol agar si pemilik keris itu segala permasalahan hidup di dunia ini dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangankan keluar rumah, di dalam rumah pun kita menemui masalah, bener nggak? Ya. Jadi masalah itu dari melek mata sampai merem pun ada. Tinggal bagaimana kita mensiasatinya ketika menghadapi masalah tersebut. Ya kan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian kita bahas pula tentang picitan atau pejetan. Ya, keris pejetan, kalau orang Malaysia bilang picitan, ya, itu lebih diciptakan untuk sebagai piandel atau jimat. Diambil sisi spiritualnya saja, sisi tuahnya saja, sahabat Pusaka Jawa. Jadi sudah jelas di sini dengan adanya kerisnya pejetan tangan, tentunya ini pasti akan menimbulkan satu pendapat bagi para kolektor bahwa itu keris-keris jimatan. Karena berdasarkan literatur yang saya baca maupun dari para sesepuh-sesepuh di Tosan Aji itu bilang seperti itu. Keris-keris pejetan itu rata-rata
lebih diambil sisi tuahnya. Nah, kemudian sahabat pusaka Jawa kita lihat dari bilah pusakanya ini ada belah combong ini. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang keris combong, ya, keris combong ada kalau dari segi esotori, pecinta tosan asli dari segi fisik itu mungkin dinamakan pamengkang jagat. Tapi kalau ini kalau dari sisi spiritual adalah combong. Mungkin dari para spiritualis bilang itu combong. Combong sendiri mempunyai makna agar kita bisa menembus. Tembus ya. Kan bolong tuh, tembus. Harapan kita, cita-cita kita bisa tembus. Ya, dan lebih ke arah kepada untuk pengasihan. Ya, artinya begini. Kita punya cita-cita dan harapan tentunya tidak bisa one man show, tidak bisa sendiri. Ketika kita pengen menjadi seorang kepala pada satu perusahaan, kita menjadi seorang pengusaha yang besar, kita membutuhkan kaki-kaki yang lain. Ketika kaki-kaki yang lain itu sinergi dengan kita, itu akan menopang, membantu kita agar harapan dan cita-cita kita itu tercapai. Ya, sahabat saya. Nah, seperti halnya seperti ini, combong. Nah, untuk mendapatkan satu pencapaian dibutuhkan kerjasama yang baik. Ketika untuk mendapatkan kerjasama yang baik, agar orang itu ulas asih kepada kita. Nah, itu kembalinya ke situ. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang handle-nya tadi ya. Handle dengan stilasi gambaran seperti ini. Ini bukan stilasi lagi, ini jelas bentuknya. Ya. Manusia ini lebih biasanya diciptakan pada era-era sebelum zaman keemasan Islam. Artinya sebelum era Demak. Ya, Islam sudah masuk dari zaman Majapahit, Islam sudah ada. Ya kan? Dari zaman mungkin dari zaman abad ke-8 pun sudah ada Islam masuk Nusantara, cuman tidak berkembang pesat pada saat abad-abad ke-14 dan 15. 14 akhir sampai 15. Itu kan munculnya kasultanan atau kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, ya kan? Nah, kemudian kita bahas pula tentang makna filosofi dari lurus. Makna filosofi dari dapur lurus agar kita mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya, mudah-mudahan kita semua ketika mendapatkan satu musibah atau cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, tetap kita sandarannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin saya bilang begini loh kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau Engkau hanya mengabulkan doanya orang-orang soleh saja dan orang-orang yang baik saja yang Engkau sayangi, lantas bagaimana dengan saya yang pendosa ini? Harus meminta kepada siapa lagi? Ya kan? Itu merayunya begitu. Kalau Engkau tidak mengabulkan doa saya yang seorang pendosa ini, yang istilahnya ibadahnya ngawagan lah ya, enggak ini. Terus saya harus kemana lagi ya Allah? Sedangkan Engkau tahu, Engkau adalah Rahman Rahim. Engkau ketika mengabulkan pengabulan doa kepada seseorang itu tidak mengabulkan, tidak memandang orang itu banyak dosanya, orang itu tidak pernah menyembah Engkau. Kalau sudah Engkau mengabulkannya, kabulkan tanpa syarat. Karena Engkau murkamu itu dibandingkan dengan rahmatmu, rahmatmu lebih besar daripada murkamu. Kasih sayangmu lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi makna filosofi dari lurus agar kita mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman ketika dihantam, digebuk, ditempa dengan berbagai masalah oleh alam semesta bahasanya. Kita tetap memintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada sekarang, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Betok Brojol Putut ini adalah besar harapan agar si pemilik dapur Betok Brojol Putut ini diberikan satu kelebihan materi. Diberikan satu bentuk kasih sayang yang lebih daripada yang lain. Karena di sini ada makna filosofi dari combong. Kemudian diberikan satu bentuk ketenangan. Karena betok itu kan tadi sebagai peredam. Jadi ketika kita melakukan satu planning,
kita punya planning, kita akan take action. Kita step by step sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan planningnya A, B, C, kita kerjakan semua. Tidak gerusa-gerusu loncat akhirnya gagal semuanya. Seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian kalau bicara tentang putus sajen sudah jelas. Ya, putus sajen itu lebih diambil untuk sisi spiritualnya dulu. Para leluhur kita itu ketika mau babat alas, babat desa, tanam padi ataupun yang lain, pasti keris berdapur ini pasti diikut sertakan. Di antara sajen-sajen pasti ada ini diletakin seperti itu. Dan kemarin juga untuk sahabat saya ada salah satu di Kota Demak juga begitu. Untuk ngeruat desa dia pakainya keris seperti ini. Waktu itu rundingan sama saya, pakai yang itu aja, saya bilang gitu, dan dilaksanakan. Ya artinya begini, ini juga bisa untuk perlindungan. Gitu. Jadi besar harapan dari Sang Empu diberikan satu kerezekian yang lebih, pengasihan yang lebih, kemudian juga mendapatkan perlindungan dengan lambang combong itu, segala harapannya itu tembus. Ya sahabat. Nah, saya dekatkan sahabat Pusaka Jawa ini tergolong tangguh mana? Bentar, pinggang saya sakit sahabat Pusaka Jawa. Ya, kalau kita lihat dari pasikutanya yang kaku, ini pasikutanya yang kaku ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian besinya cenderung kering, ini besinya cenderung kering loh. Kering loh, ini besinya kering. Keputih-putihan, kemudian ini kan putih ya, bener nggak? Ya kan, keputih-putihan. Kemudian pamor yang muncul itu tidak direncanakan. Menancapnya pamor pada bila pandas. Ini pandas, walaupun ini pandas itu menancap dalam. Kemudian kalau diraba ini halus. Dan pamornya gaji. Gaji, tahu gaji seperti gajinya yang dibasuh itu, gaji sapi seperti itu. Ya. Ini tergolong tangguhnya adalah estimasinya tangguh Pajajaran. Gandiknya pun miring ini. Gandiknya miring, kemudian ininya lonjong. Ya ini lebih estimasi tangguhnya tangguh Pajajaran. Pajajaran kita ketahui empu banyak yang ada, empu loning, empu pagelen, empu kuwung, empu keleng, anjani. Anjani perempuan ini. Empu anjani, empu perempuan. Nimbok sombro. Nimbok sombro. Nah, antara keleng, kuwung, nimbok sombro itu satu keluarga, saudara. Kemudian setelah Pajajaran dikalahkan, mereka berpindah ke timur. Ada yang di Tuban, ada yang di Majapahit. Tapi empu-empu seperti itu kan kadang berpindah. Habis dari kerajaan ini berapa tahun pindah ke kerajaan yang lain. Nah, kemudian seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari gayanya, ini bisa kemungkinan besar dari garapnya ini garap-garap nimbok sombro. Seperti itu. Jadi dapur keris ini kemungkinan besar garapnya garap dari nimbok sombro. Nimbok sombro sendiri kan punya ciri-ciri tersendiri, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum ya, bahwasanya keris ini kenapa kok masih terlihat bagus? Bahasanya tus tangguh utuh sepuh. Kemungkinan dari pemilik yang dulu-dulunya itu terawat, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini juga tergolong boleh dikatakan sebagai ageman. Tinggal nanti ini digosok saja. Warongkonya nanti saya gosok ya, biar kinclong, bersih. Nanti akan menghasilkan sesuatu yang, apalagi nanti diganti dengan warongko yang lama, yaitu warongko sandang walikat. Pasti lebih jos lagi. Apalagi nanti diganti dengan pemuliaan atau memuliakan pusaka ini, menghargai, menghormati karena saking cintanya, diganti dengan kayu cendana. Jos malik. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Ya, yang ingin request pusaka silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.